Infinix Indonesia mengkonfirmasi kedatangan dua ponsel anyar pada Mei 2024. Dua ponsel itu yakni Infinix Note 40 Pro 5G dan Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Keduanya datang melengkapi keluarga Infinix Note 40 series. Sebelumnya, Infinix Indonesia telah merilis Infinix Note 40 dan Infinix Note 40 Pro yang harganya lebih terjangkau pada Maret 2024. Infinix Note 40 Pro 5G dan Infinix Note 40 Pro Plus 5G merupakan model dengan level 1 tingkat di atas model non-5G. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Infinix Note 40 Pro 5G dan Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang sudah tim Gadget Mi rangkum. Bodi Infinix Note 40 Pro 5G dan Note 40 Pro Plus 5G punya desain yang persis dengan Infinix Note 40 Pro. Ciri-cirinya bisa dilihat dari modul kamera kotak yang besar dan bezel tipis dan simetris. Ketiganya juga mencuri perhatian karena layarnya melengkung. Kelengkungan itu diikuti pula oleh frame dan tepi penutup belakangnya. Penampilan Infinix Note 40 Pro 5G dan Infinix Note 40 Pro Plus 5G pun tampak seperti HP mahal. Terlebih penutup belakangnya memakai finishing matte. Dua HP yang punya ketebalan 8,09 mm ini punya sertifikasi IP53. Dengan begitu, mereka tahan terhadap debu serta percikan air. Infinix memperkenalkan Active Halo sebagai fitur baru pada Infinix Note 40 series. Fitur ini berwujud nyala lampu hologram RGB yang bertengger pada lampu flash kamera. Fungsi Active Halo adalah sebagai penanda aktivitas ponsel. Ia akan menyala ketika ponsel menerima notifikasi, melakukan charging, mendengarkan musik, bermain game, serta menerima panggilan telepon. Di sisi lain, keberadaan Active Halo tak lantas membuat fitur Magic Ring absen. Untuk diketahui, Magic Ring memiliki tugas seperti Active Halo, hanya saja fitur yang sudah terlebih dahulu hadir sejak Infinix Note 30 series ini berbeda posisi. Magic Ring memanfaatkan ruang di antara lubang kamera depan untuk menciptakan tampilan animasi notifikasi. Fitur yang satu ini terinspirasi dari Dynamic Island pada iPhone. Infinix membekali Infinix Note 40 Pro 5G dan Note 40 Pro Plus 5G dengan layar 6,78 inci yang mewah. Panel yang dipakai adalah AMOLED resolusi Full HD+. Bentuknya pun melengkung dengan bezel tipis dan simetris merupakan beberapa alasan mengapa menyebut layar kedua HP ini mewah. Namun secara kualitas visual, layar keduanya tergolong kece. Alasannya, sudah mampu menampilkan 1,07 miliar warna, 10 bit, bisa meraih tingkat kecerahan puncak 1300 nits. Tingkat kecerahan itu bisa diraih ketika ponsel sedang memutar konten HDR. Adapun layar Infinix Note 40 Pro 5G dan Note 40 Pro Plus 5G sudah mengantongi sertifikasi WeDefine L1. Layar keduanya juga sudah dilapisi kaca proteksi Corning Gorilla Glass 5. Infinix Note 40 Pro 5G dan Infinix Note 40 Pro Plus 5G sudah menggunakan speaker stereo. Speaker yang sudah dituning oleh JBL dan berteknologi DTS itu diklaim mampu mengeluarkan suara yang jelas dan cukup lantang. Infinix Note 40 Pro 5G dan Infinix Note 40 Pro Plus 5G adalah HP pertama di Indonesia dengan SoC MediaTek Dimensity 7020. SoC tersebut masuk kategori kelas menengah. SoC yang dibikin dengan fabrikasi 6 nanometer itu sebenarnya dirancang untuk penggunaan harian dan multimedia. Infinix mengklaim skor Antutu 10 Dimensity 7020 adalah di angka 400 ribuan poin. Dimensity 7020 tersusun atas komponen utama 8 inti CPU dan 8 inti GPU. CPU-nya memiliki 2 isi Cortex A78 berkecepatan 2,2 GHz dan 6 Cortex A55 berkecepatan 2 GHz. Sementara itu GPU yang dipakai adalah IMG BXM 8256 dari PowerVR 950 MHz. Di sini terlihat bahwa core performa CPU SoC ini hanya 2 biji, sedangkan GPU-nya menggunakan PowerVR alih-alih ARM Mali. Maka HP dengan SoC ini kurang direkomendasikan untuk penggunaan berat. Nah,
Pada Infinix Note 40 Pro 5G, Dimensity 7020 didukung RAM 8GB, storage 256GB UFS 2.2. Untuk Infinix Note 40 Pro Plus 5G, storage-nya sama dengan RAM 12GB. Infinix Note 40 Pro 5G dan Note 40 Pro Plus 5G punya 3 kamera belakang. Rinciannya adalah kamera utama 108MP, lalu kamera makro dan sensor kedalaman yang masing-masing beresolusi 2MP. Kamera utama HP ini autofocus dan dilengkapi OIS serta lampu flash. Di sisi muka ada kamera depan 32MP yang sifatnya fixed focus. Untuk urusan perekaman video, kamera utama dan kamera depan mendapatkan hasil video hingga resolusi 2K 30fps. Perekaman di resolusi 1080p 30fps dan 1080p 60fps juga bisa. Infinix Note 40 Pro dan Note 40 Pro Plus dibekali baterai dengan dukungan pengisian berbeda. Note 40 Pro 5G membawa baterai 5000 mAh, sedangkan Note 40 Pro Plus 4600 mAh. Untuk pengisian dayanya, Note 40 Pro 5G disokong fast charging 45W, sedangkan Note 40 Pro Plus 5G disuplai fast charging 100W. Jadi secara teori, daya tahan baterai Note 40 Pro 5G sedikit lebih lama dengan durasi pengisian juga lebih lama. Selain punya fast charging, kedua ponsel turut didukung pengisian nirkabel atau wireless charging 20W, pengisian balik nirkabel, dan mode bypass charging. Infinix Note 40 Pro 5G dan Note 40 Pro Plus 5G juga dibekali chip Cheetah X1 rancangan Infinix sendiri. Infinix Note 40 Pro 5G dan Note 40 Pro Plus 5G sudah mendukung konektivitas seluler 5G. Namun keduanya juga punya dukungan konektivitas kekinian yang sebut saja Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.2 dan NFC multifungsi. Menariknya lagi, kedua ponsel masih bisa memutar siaran radio FM dengan syarat ada earphone atau headset kabel yang dihubungkan. Infrared blaster pun tersedia. Fitur ini sebelumnya identik dengan HP Xiaomi, namun Infinix ternyata juga punya. AR Blaster merupakan fitur yang mengubah ponsel sebagai remote alias pengendali berbagai alat elektronik. Paket penjualan Infinix Note 40 Pro 5G dan Note 40 Pro Plus 5G bisa dibilang luar biasa lengkap. Di dalam box kedua ponsel ada aksesoris standar Infinix seperti kabel USB-C, charger, case, dan SIM ejector. Hal yang membuat luar biasa adalah Infinix masih membekali kedua ponsel dengan power bank wireless yang mereka sebut dengan Make Power. Power bank ini disertakan bersama case atau mic case khusus agar pengisian secara nirkabel alias wireless dapat dilakukan. Satu aksesori lagi yang tak kalah keren adalah tempered glass. Biasanya, Infinix hanya menyediakan screen protector film plastik, namun kali ini mereka menyertakan tempered glass yang bentuknya melengkung. Mungkin hal ini merupakan wujud antisipasi dari Infinix yang melihat bahwa tempered glass dengan tepi melengkung masih cukup sulit ditemukan di pasaran. Infinix Note 40 Pro 5G dan Note 40 Pro Plus 5G sudah mendapatkan kejelasan pembaharuan software saat perilisannya. Infinix mengkonfirmasi bahwa kedua ponsel bakal memperoleh 2 kali peningkatan sistem operasi dan pembaharuan sistem keamanan selama 3 tahun. Jadi, kedua HP kelak bakal menerima Android 16 mengingat bawaannya adalah Android 14. Konfigurasi kamera Infinix Note 40 Pro 5G dan Note 40 Pro Plus 5G kurang menarik buat sebagian orang. Penyebabnya yakni kamera utamanya hanya didukung kamera makro dan sensor kedalaman. Namun, tren memperlihatkan bahwa mayoritas orang lebih memerlukan kamera ultrawide. Ada lebih banyak skenario foto yang bisa ditangkap oleh kamera ultrawide ketimbang kamera makro. Infinix Note 40 Pro 5G dan Note 40 Pro Plus 5G sudah mengikuti tren HP kelas menengah dan kelas atas. Keduanya kini tak memiliki slot microSD dan audio jack. Praktis, Anda tak punya opsi untuk meningkatkan ruang simpan dengan biaya murah. Beberapa HP yang lebih tipis dari Infinix Note 40 Pro 5G bahkan masih menyertakannya.
Faktor yang membuat Infinix menghilangkan slot microSD dan audio jack kemungkinan adalah estetika. Ketersediaan ruang yang cukup untuk memasang komponen lain yang juga bisa berpengaruh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Nih.